Presiden Dewa United, Ardian Satyanegara, mengungkapkan pasukannya kemungkinan masih bisa menambahkan pemain diaspora timnas Indonesia lagi di bursa transfer jelang Super League tahun 2025 sampai tahun 2026. Padahal, Dewa United baru saja mendatangkan Rafael Struijk. Dewa United dikabarkan sukses merekrut Rafael Struijk di bursa transfer jelang Super League tahun 2025 sampai tahun 2026. Menurut Ardian, Rafael Struijk didatangkan karena permintaan pelatih Dewa United, Jan-Aldri Kering, dan juga untuk memenuhi kuota pemain. U23 sudah punya Rafael Struijk, tapi Dewa United belum puas. Ada apa sebenarnya? Siapa pemain incaran selanjutnya? Rafael Struijk akan menambah kekuatan skuad Banten Warriors julukan Dewa United untuk musim tahun 2025 sampai tahun 2026. Apalagi Dewa United akan tampil dalam dua kompetisi, yakni Super League dan AFC Challenge League RCGR. 1. Tak berhenti di Rafael Struijk. Satyanegara mengatakan Dewa United memang terus bergerak dalam bursa transfer untuk mendapatkan pemain-pemain incaran. Dia pun tidak menampik ada pemain diaspora lainnya yang menjadi incaran. Tunggu aja, kalau itu masih dalam proses semuanya, kata Ardian di Bandung, dikutip Minggu 13 Juli 2025. Dengan bergabungnya Rafael Struijk, maka nantinya Dewa United bakal memiliki 5 pemain berlabel Timnas Indonesia. 4 pemain Timnas Indonesia yang sudah ada di skuad Banten Warriors julukan Dewa United adalah Egy Maulana Fikri, Septian Bagaskara, Stefano Lillipali, dan Ricky Kambuaya. Bicara kontrak Rafael Struijk. Mengenai kontrak Struijk, Ardian menyebutkan, striker muda andalan Timnas Indonesia itu diikat selama 3 tahun. Mantan pemain Brisbane Roar itu direkrut untuk memenuhi kuota pemain U23 dalam Super League yang kemarin udah lagi proses semuanya. Tinggal selangkah lagi sih untuk Rafael. Sementara kontrak Rafael Struijk 3 tahun. Ujar Ardian, dia Rafael Struijk pemain muda berbakat, masuk ke dalam regulasi juga untuk U23 di Indonesia. Selebihnya, Coach Jan-Aldri Kering percaya dia punya potensi untuk menjadi pemain yang hebat. Tutup petinggi Dewa United tersebut. Bintang-bintang pelatih Dewa United, Jan-Aldri Kering mengungkapkan bagaimana cara pihaknya berhasil meyakinkan Rafael Struijk untuk bermain di Super League dulu Liga 1 untuk musim tahun 2025 sampai tahun 2026. Semua cerita itu dimulai dari pertemuan Rafael dengan Rickering di Belanda. 3. Resmi. Gabung Dewa United. Rafael Struijk bisa dibilang sudah resmi bergabung dengan Dewa United. Presiden Dewa United, Ardian Satyanegara, mengonfirmasi pemain berusia 22 tahun itu akan diumumkan dalam waktu dekat. Ya, kemarin udah lagi proses semuanya. Tinggal selangkah lagi sih untuk Rafael, ungkap Ardian kepada awak media di Stadion Sijalak Harupat, Bandung, Jawa Barat pada Sabtu 12 Juli tahun 2025. Singkat cerita, di balik kabar tersebut, Jan-Aldri Kering ternyata sudah mengendus bakat Rafael. Kering mulai mendekati Rafael ketika pemain Timnas Indonesia itu berstatus tanpa klub. Diketahui, Rafael resmi berpisah dengan klub Australia Brisbane Roar pada bursa transfer musim panas ini. Pelatih asal Belanda itu kemudian membantu Rafael meyakinkan diri untuk bergabung dengan Dewa United. Saya berbicara dengan Rafael, dan tentu saja dia memutuskan. Tapi saya memberinya pendapat saya tentang permainannya dan bagaimana dia bisa berkembang, ujar Rickering dalam jumpa pers. Dikutip Minggu 13 Juli 2025, 4. Didekati Rickering pun mengaku sempat bertemu dengan Rafael di Belanda. Saat itu, dia belum bisa membuat pilihan. Tetapi akhirnya, Rickering mengungkapkan mantan pemain ADO Den Haag itu menjatuhkan pilihan untuk bergabung dengan Banten Warriors julukan Dewa United. Tapi kemudian saya senang, saya bertemu dengannya di Belanda. Tapi itu normal.
Karena dia pemain muda yang sangat berbakat, sambung Rekere. Dan saat itu dia belum bisa membuat pilihan. Tapi itu juga berbicara sedikit tentang sepak bola. Tapi bukan saya yang memaksanya gabung Dewa United, dia bergabung karena keputusannya sendiri. Tambahnya, sementara itu, Rafael Struijk sebelumnya berstatus tanpa klub setelah berpisah dengan klub Australia Brisbane Roar. Di klub itu, Rafael hanya 10 kali tampil dan mencatatkan 1 gol. Adapun, Dewa United akan menjadi klub Indonesia pertama bagi Rafael dalam karirnya. Sebelumnya, dia pernah bermain untuk ADO Den Haag Belanda dan Brisbane Roar.